Selamat pagi. Saat ini pukul 3.39. Dengan hal yang sama ingin sharing memberitakan akan firman. Dan sebelum itu saya ingin mengatakan banyak orang yang mati karena minuman-minuman keras. Banyak bukti. Bahkan seseorang meninggal, temannya tidak berhenti untuk meminum minuman keras. Alasan mereka untuk dapat mempertahankan keadilan mereka mengatakan bahwa itu sudah ajal dan penyakit. Untuk itu saya ingin memberitakan tentang minuman-minuman keras. Saya ambil dalam Kitab Imamat pasal 10 ayat 9 dan 10. Saat ini saya ambil 2 ayat yang perikop larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Nah, saat ini saya berusaha untuk menjelaskan bahwa minuman keras itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk percaya bahwa Alkitab itu memberikan penjelasan, memberikan jawaban, memberikan sesuatu hal yang tidak kita dapat bisa perbuat, sehingga kita menjadi seseorang yang murni percaya kepada Kristus Yesus. Di ayat 9, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Nah, dalam pembacaan ini, di saat itu mungkin ditujukan kepada Imam Harun. Tetapi apa yang kita harus dapat lakukan dengan sesuatu yang dapat dilakukan dengan Imam Harun? Dan di saat itu, di perkemahan itu, hanya orang-orang yang kudus yang dapat bisa masuk dalam kemah suci itu. Untuk itu, Imam Harun dan anak-anaknya harus membersihkan dirinya dari minuman-minuman keras. Nah, begitu juga dengan kita saat ini. Saat ini, bagaimana dengan keadaan bangsa dan negara kita yang selalu dapat bisa berkembang dan selalu dapat bisa bertambah tingkat kematian dengan adanya minuman-minuman keras. Sebagai orang percaya dan sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dan beribadah kepada apapun yang mereka percayai, sebagai orang yang sangat percaya, hendaklah ia harus dapat bisa menghindari dari minuman-minuman keras. Saya berikan contoh dalam kitab 1 Petrus ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tubuh kita harus kudus di hadapan Tuhan, sehingga ibadah kita sekalipun dapat bisa bercacat, tetapi tidak sia-sia. Nah, saya memberikan contoh lagi satu ayat, Roma 12 ayat 1. Tubuhmu yang kudus, itulah adalah ibadahmu yang sejati. Dan saat ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, apakah ibadah kita sungguh-sungguh diterima oleh Tuhan Yesus Kristus? Jika tubuh kita, jika keadaan kita tidak kudus, sehingga Tuhan Yesus Kristus menuntut bahwa kita harus kudus, terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah. Lah itu mengajak atau dapat bisa diberikan tanda seru, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan kita kudus. Kita berani untuk dapat mengotori semuanya itu.
di ayat 10, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Nah, saat ini orang-orang tidak dapat bisa membedakan yang kudus dan yang tidak kudus. Begitu juga dengan yang najis dan yang tidak najis. Saya ingin memberikan contoh ayat saja bahwa di dalam 1 Korintus 6 ayat 10 mengatakan bahwa seorang pemabuk tidak akan dapat bagian dalam kerajaan sorga. Dan itu dikatakan 2 kali dalam perjanjian baru, dalam Galatia 5 ayat 21. Seorang pemabuk tidak dapat bisa mendapatkan tempat dalam kerajaan sorga. Untuk itu, apa yang harus kita dapati dari minuman keras itu? Banyak bukti di luar sana bahwa orang-orang yang saat ini sudah meninggal dengan minuman keras saat itu. Tetapi orang berpandangan bahwa orang itu meninggal sudah waktunya, orang itu meninggal dengan penyakitnya. Tapi orang tidak dapat bisa memahami bahwa orang itu meninggal, iya dengan penyakit, tetapi dengan hal apa? Dengan penyakitnya ia mempercepat kematiannya dengan minuman-minuman keras. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya sehingga ibadah kita dapat bisa diterima oleh Tuhan? Nah, kita harus pahami, kudus itu sesuatu hal yang terpisah. Jika kita kudus, kita akan disediakan perkara-perkara yang terpisah buat orang-orang yang tidak kudus. Dalam konteks peribadatan, 6 ibadah itu adalah hidup kita, bukan hanya semata-mata dalam gereja. Sehingga hidup kita dapat serahkan dengan ibadah yang sejati, bukan ibadah-ibadah di gereja. Begitu juga dengan najis. Najis itu kotor. Otomatis orang yang tidak kudus kotor. Orang yang kudus dia murni dan bersih, tak bercacat. Tapi apa daya, yang kudus dan yang suci hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidak dapat kudus dan suci, tetapi Tuhan Yesus Kristus menguduskan kita dengan cara itu. Dalam pembacaan ayat 9 dan 10 ini, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Ayat 10, haruslah kamu membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Saya lanjutkan dengan ayat 11 tadi itu. Nah, di saat ini perintah Tuhan untuk dapat menguduskan diri, untuk dapat bisa masuk ke kemah itu untuk beribadah, sehingga kita dinamakan orang yang tahir, orang yang murni, orang yang kudus. Tapi saat ini apalah daya yang kita dapati dari perkembangan zaman, perkembangan kemodern, malah hidup kita selalu dapat bisa bersahabat dengan dunia. Dan manusia jika bersahabat dengan dunia, susah dan tidak mudah untuk terlepas dari dunia. Bahkan ia selalu mengejar dunia, sekalipun dunia berdiam diri dan tidak akan mengejarnya untuk dapat membawa ia ke ketidakkudusan, ia dapat mengejar dunia sebab hatinya tetap berada di dalam dunia. Untuk itu, biarlah kita mengerti hidup kita yang sungguh-sungguh dalam dunia ini, dan biarlah kita mengerti ibadah yang sejati seperti apa, sehingga kita memahami apa yang harus kita lakukan untuk Kristus Yesus, sehingga kita menyenangkan hatinya, bukan mendukakan hatinya. Sebab kehidupan manusia seringkali mendukakan, dan memang wajar, sebab manusia pada awalnya itu sudah jatuh dalam dosa. Tapi mengapa? Tapi Tuhan mengajak kita untuk tetap kudus. Dengan kejatuhan kita di dalam dosa, dalam Kejadian 1,
tentang Adam dan Hawa, untuk itulah kita berjuang, sehingga benar-benar tubuh kita itu murni. Banyak hambatan, iblis selalu dapat bisa mengintip di depan pintu, sehingga apapun yang kita perbuat selalu melakukan segala sesuatu pekerjaan iblis. Tetapi orang-orang yang kudus, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang selalu menyerahkan hidupnya untuk diperkenankan atau untuk dapat dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang berani menguduskan diri, orang-orang yang berani menjauhkan dunia untuk dapat mendekatkan diri kepada kekudusan Kristus, dialah yang akan dapat dipilih oleh Tuhan untuk dapat bisa dipakai dalam segala sesuatu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain tidak dapat bisa pekerjaan. Jangan heran lagi, di perbedaan manusia ini sudah kita dapat lihat bahwa ada orang yang dipakai dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar, ada orang yang dapat dipakai dengan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Apalah daya, itu maksud dan tujuan Tuhan. Tapi kembali daripada diri kita, kita mempersiapkan diri kita sehingga Tuhan memilih kita dan memberikan pekerjaan yang besar. Begitu juga jika kita menguduskan hati pikiran kita, kehidupan kita sehingga menjadi ibadah yang sejati, sehingga kita dapat bisa berhak menerima pekerjaan besar yang tidak dapat bisa dipikirkan oleh manusia. Jika orang-orang yang kecil lalu nakal seperti apa, tetapi ia besar akan dipilih Tuhan jika ia benar-benar menyerahkan hidupnya untuk dikuduskan seperti orang-orang yang saat ini menguduskan diri. Tidak usah kita mengejar kekudusan, sebab kekudusan yang kita kejar itu pemberian dari Allah, itu pemberian dari Tuhan. Nah, saat ini saya ingin memberitahukan kepada teman, kepada saudara-saudara sekalian, di dalam pembacaan kita ini, jika mungkin ada teman-teman, jika saya menjelaskan ada kurang kata-kata, mungkin teman-teman bisa baca kembali, renungkan kembali. Dan saat ini juga saya ingin berbagi dalam segala sesuatu hal bahwa setiap orang wajib harus menguduskan dirinya. Setiap orang yang mengakui beribadah kepada Tuhan wajib menguduskan dirinya. Seperti yang kita ketahui, yang kita baca tadi, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah ketetapan bagi kamu turun-temurun selama-lamanya. Bukan hanya konteks hal itu, tetapi turun-temurun. Itulah keistimewaan manusia. Kita dapat kudus untuk menguduskan diri. Hendaklah kita membersihkan diri kita dari apa yang tidak kudus, dari apa yang dunia inginkan, dari apapun yang membuat kita kotor. Untuk itu jawabannya dalam ayat 10. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Bagaimana kita dapat bisa memilah-milah dan melangkah dengan hal-hal kekudusan jika kita tidak memiliki atau tidak memahami dan mengerti tentang kekudusan dan yang tidak, tentang yang kudus dan tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Nah, kita mengerti saat ini. Hendaklah kita kudus sebab Tuhan kita kudus, sehingga apapun yang kita perbuat adalah dinamakan ibadah, dan ibadah yang sejati adalah kekudusan hidup kita yang kita dapat perbuat setiap hari. Dan jawabannya ayat 10, bahwa kita harus membedakan yang kudus dan yang tidak kudus. Dan orang yang tidak dapat membedakan yang kudus dan yang tidak kudus, hidupnya akan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kehidupannya tidak akan membawa pengertian-pengertian bagi orang. Bahkan setiap perkataannya tidak akan membuat menyenangkan hati orang. Bahkan orang melihat ia seperti orang-orang yang tidak dapat bisa dipakai dalam pekerjaan apapun. Untuk itu, biarlah kita menjadi seseorang yang kuat dalam hidup ini keras,
Ketidakpahaman kita secara spesifik di dalam dunia ini membuat kita tersesat. Seringkali orang melakukan sesuatu atas dasar larangan kitab suci. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa jika hanya mengikut keinginan dunia. Dengan hal minuman-minuman keras ini, kita harus menyerahkan hidup kita seutuhnya. Jangan mengeraskan hati, sebab hati kita tidak dapat bisa dikontrol oleh Roh Kudus, dan kita tidak dapat bisa mendengarkan suara-suara yang tidak dapat kita kenal dan seringkali mengatakan dalam pikiran kita, manakah suara Roh Kudus dan manakah suara Tuhan dan manakah suara hati manusia. Dengan itu kita dapat membedakannya di saat kita menguduskan diri. Nah, saya ingin bercerita sedikit bahwa di saat Desember, biarlah kita melakukan segala sesuatu kesehariannya dengan baik. Di saat Desember, om saya pasiar ke saudaranya, dan yang ia cari bukan cookies, bukan minuman dingin, bukan jus, bukan apa-apa, tetapi yang ia cari minuman keras. Dan saya mengatakan bahwa setiap orang yang minuman keras, ia menjauhkan dari Roh Kudus, Roh Allah yang ia percayai bahwa ia hidup karena Roh Allah. Dan orang yang tidak mempunyai Roh Allah, hidupnya tidak berkesudahan dan punya kegoncangan. Masalahnya silih berganti dan tidak akan pernah berhenti. Memang mengikut Allah itu tidak murni, tetapi kita harus ketahui kekudusan kita yang kita bangun akan membuat kita merasakan Tuhan, sehingga orang lain yang mendekatkan kita dari Tuhan akan mendapatkan karunia Tuhan yang ia dapat harapkan. Biarlah segala sesuatunya dapat didengarkan. Jangan kita tinggalkan sesuatu hal yang baik dalam dunia ini, sekalipun tidak mudah kami memilah-milah bahwa banyak orang yang selalu mementingkan pekerjaannya daripada hubungannya dia dengan Tuhan. Dia tidak memikirkan seberapa penting ia hidup dalam dunia ini. Ia tidak memikirkan apa yang dunia berikan kepada dia membuat ia jatuh. Saya ingin menjelaskan sedikit. Mungkin kita tidak memahami apa yang dunia inginkan, tetapi kita memahami apa yang Tuhan inginkan. Cara kita memahami adalah membentuk persepsi kita dengan keseluruhannya secara positif. Tetapi dasarnya kita harus kembali dari kitab suci. Dari kitab suci itu kita bisa mengenal apa keinginan Tuhan. Dengan secara tidak langsung kita mengerti keinginan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, buat orang yang mementingkan pekerjaan, dan memang pekerjaan itu penting, tapi di mana orang-orang yang selalu tidak dapat bisa membaca kitab suci, yang tidak dapat bisa melakukan sesuatu hal yang positif dalam kitab suci, dan seringkali mereka memakai ayat-ayat atau pasal-pasal dalam kitab suci untuk membela diri. Apapun yang kita perbuat, jangan kita tergoda, sebab daging lebih kuat adalah roh penurut. Apapun yang kita minta akan terlaksana dan akan terkabulkan. Tapi apalah daya, seringkali apa yang manusia minta itu terkabul. Dan sekalipun itu keinginan menurut dagingnya sendiri. Dengan cara Tuhan, dia memberikan segala sesuatu yang orang yang tidak mengenal Tuhan, ia mendapatkan apa yang ia inginkan, sehingga ia dapat bisa membedakan yang mana dari Tuhan, yang mana bukan dari Tuhan. Nah, di saat ia membedakan hal itu, ia dapat bisa ketahui di saat dampak yang ia dapati. Dampak itu akan membuat ia sadar bahwa apa yang ia kerjakan itu dunia kerjakan, sehingga ia jatuh. Dunia berikan di awal-awal
dosa menawarkan sesuatu kecil tetapi kenikmatannya besar. Tuhan menawarkan hal-hal kecil bahkan mempunyai misteri. Hanya sebatas kitab suci kita dapat bisa memahami, sehingga orang banyak menjauh dari Tuhan, tidak dapat bisa mengenal. Asal saja saya percaya, asal saja saya mengikuti aturan-aturan agama. Tapi itu sesuatu pekerjaan, sesuatu kehidupan, sesuatu peribadatan yang kita lakukan dalam dunia ini begitu sia-sia. Biarlah firman Tuhan ini membuat teman-teman menyadari bahwa kehidupan kita adalah ibadah, dan keibadatan kita dalam kehidupan kita harus kudus, sehingga ibadah kita sejati di hadapan Yesus Kristus. Percayalah, setiap orang yang selalu ingin menguduskan dirinya, kekudusan yang dari Tuhan akan turun, sebab Ia berani menguduskan dan melawan dunia. Dan sekalipun mara bahaya, dan sekalipun segala sesuatu permasalahan hidupnya tidak akan berhenti, Allah tidak pernah berhenti untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih indah. Bahkan Allah merencanakan sesuatu lebih banyak dan lebih besar daripada permasalahan yang kita dapati. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.